Wah banget. Waktu itu dress code-nya apa ya? Oh ya? Saya sampai cerita loh sama Bu Vera. Seingat saya Bu Vera, 6 tahun yang lalu itu dress code-nya sampai cara nyebutnya itu bagaimana kabarnya mams sekalian itu. Iya 6 tahun yang lalu ya. Ingat saya, maka saya bilang ini majelis taklim keren ini. Di mana-mana majelis taklim itu kan panggilannya Ummu siapa gitu ya. Bagaimana Ummu Yeni, Ummu ini. Di sini Mams. Luar biasa. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqomah ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena semua itu kalau hilang istiqomahnya tidak baik. Tapi walaupun dapatnya sedikit, tapi kita bisa istiqomah, insya Allah yang sedikit itu akan mendatangkan kebaikan yang besar. Karena apa? Karena keutamaan istiqomahnya. Sehingga kalau pengajian perempuan, ini bukan meremehkan ya. Kalau pengajian perempuan, pengajian putri semacam ini, itu kita nggak terlalu yang materinya terlalu berat. Materi kayak hukum zakat ini, zakat itu. Karena apa? Bukan itu yang diperlukan ibu-ibu. Yang diperlukan ibu-ibu di rumah itu kesabaran, ketelatenan, bagaimana bisa menguatkan husnudzon kepada suami, apalagi di Bali kan, luar biasa. Saya di WA teman saya tadi, Syekh jangan lupa mampir ke kampung Rusia. Saya nggak tahu kampung Rusia, wala kampung Eropa, wala kampung Jepang, saya nggak tahu. Saya tanya sama Erik, Bang Erik, kampung Rusia di mana? Waduh, Ustadz kok tahu katanya. Saya bilang saya nggak tahu, jadi penasaran akhirnya kan. Emang ada apa Bu kampung Rusia? Oh ya? Wah perlu kayaknya. Masuk agenda saya. Baik ibu-ibu sekalian, kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kami hormati, yang kami muliakan, Ibu Ketua Perempuan IJMI Bali, yang semoga oleh Allah diberikan istiqomah, sehat walafiat, panjang umur, senantiasa mendatangkan manfaat. Amin. Kemudian kepada Ibu Ketua HMC, Hijabers Moms. C-nya apa? Klub. Oh, community. Oh my God. Saya ini khusus mau ke Bali, saya belajar bahasa Inggris loh ini. C-nya itu community, bukan klub ya. Saya kira klub, Hijabers Mom Club gitu. Hijabers Mom, spellingnya yang bagus, community. Yes ya. Dan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Khadijah atau Khadijah, Ibu Vera, yang semoga senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk kita semua sebagai jamaah dari Majelis Taklim HMC Bali.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, dan salah satu di antara kenikmatan itu adalah Allah berikan kepada kita kesempatan, kemampuan. Allah ringankan langkah kita untuk mendatangi majelis yang majelis semacam ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah. Maka tidaklah datang ke majelis taklim semacam ini kecuali memang orang-orang yang oleh Allah diinginkan mendapatkan kebaikan. Artinya sekarang, ini kalau di Malang saya sampaikan, maka kalau di Kediri juga saya sampaikan, sekarang di Bali saya sampaikan juga. Kita bersyukur ibu-ibu, karena banyak di antara sesama kita, entah laki-laki ataupun perempuan, itu di jam-jam semacam ini, entah itu pengajian pagi atau pengajian sore atau pengajian ba'dal maghrib, itu mereka oleh Allah tidak diberikan kesempatan. Bahkan banyak di antara mereka yang sedang bekerja di rumah orang lain. Sebagai, kalau bahasa kerennya, ART. Dalam keadaan ibu-ibu sekalian di sini duduk, dalam keadaan jilbabnya rapi, ada konsumsi, isinya apa? Coba dibuka, rahasia. Luar biasa, sesuatu kalau surprise itu mesti keren. Duduk dengan pakaian yang rapi, duduk dengan niatan yang baik, duduk dengan konsumsi yang sudah disediakan dalam keadaan sehat wal afiat, dan insya Allah keadaan ekonomi juga baik semua. Kenapa aminnya kompak banget? Kayaknya sedang ada masalah ya. Nah, tapi kemudian saudara kita yang lain oleh Allah tidak diberikan kesempatan seperti kesempatan yang Allah berikan kepada ibu-ibu. Maka bagaimana bersyukurnya? Bersyukurnya adalah dengan mendengarkan, dengan memperhatikan apa yang akan kita sampaikan dengan baik, konsentrasi, fokus, dan salah satu yang paling penting diamalkan dan didakwahkan kembali. Kita dengerin, kita konsentrasi, kita amalkan, kemudian kita juga turut menyampaikan. Kalaupun menyampaikan itu tidak dengan kita ceramahkan, ya minimal dengan ngobrol santai dengan teman ketika pulang ke rumah. Kemarin ada pengajian di acara HMC Bali, pengajiannya seperti ini, nanti kita diminta menjadi istri yang seperti ini, kalau menghadapi suami harus begini. Itu insya Allah ada sisi dakwah, dan itulah bentuk syukur kita kepada Allah ketika Allah berikan kesempatan ini untuk kita bersama. Semoga kesempatan ini oleh Allah dijadikan kesempatan yang penuh dengan keberkahan, waktunya waktu yang penuh dengan manfaat, dan semoga kumpulnya kita dengan ridho Allah dan berpisahnya nanti dalam keadaan dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, temanya cinta yang tak sempurna. Maksudnya biar Anda tidak salah fikir, ya, biar kemudian tidak gagal fokus. Maksudnya adalah bagaimana kita mencintai seseorang yang kita tahu dari awal tidak mungkin sempurna. Coba angkat tangan yang pasangannya sempurna. Angkat tangan, nggak usah malu-malu. Coba yang suaminya top kayak malaikat sudah. Entah malaikat maut atau malaikat azab. Astagfirullah. Coba angkat tangan yang suaminya sempurna, perfect. Tidak ada? Nah kan karena kita dari awal sudah yakin tidak akan ada seorang pun dari kalangan manusia yang mendapatkan kesempurnaan. Berarti dari awal Anda menikah, kalau bahasanya kita, nanti istri saya marah di rumah. Kok kita bang nikah sama siapa lagi di sana? Astagfirullah. Jadi sekarang pakai milih kata itu harus tepat. Pernah. Jadi kalau kita bayangkan ibu-ibu, pernikahan kita zaman dulu istri langsung WA. Kok kita bang? Ada istrimu yang mana di situ? La haula wala quwata illa billah. Ini istri luar biasa tapi sempurna dia. Sempurna mengenai
kecurigaannya. Wah, top. Nah sudah, maka dari awal pernikahan, apabila kemudian kita ini sudah memahami bahwa calon pasangan itu adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, adalah manusia yang penuh dengan khilaf dan salah, maka kita tidak akan over ekspektasi. You know ekspektasi? Apa? Tidak akan terlalu tinggi harapan. Kalau kita dari awal sudah terlalu tinggi harapan, tidak mungkin tidak, Anda pasti akan kecewa. Loh kok ternyata begini, kok enggak seperti waktu pacaran? Nah pacaran berarti, mana ini yang pacaran duluan? Kok enggak sama dulu waktu kenalan, waktu dia ngelamar ke rumah, waktu dia pertama kali WA saya yang keluar puisi-puisi yang indah. Belum ada WA? 4 kali 4, 16, sempat tidak sempat harus. Itu zaman Anda, zaman saya beda. Saya pacarannya udah pakai WA udah. Tidak boleh ya, haram. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ketika keburukan-keburukan yang itu sifatnya manusiawi mulai tampak, supaya kita tidak kecewa. Nah, maka dari sini kita akan sampaikan beberapa tahapan, beberapa tips yang tentu diajarkan di dalam agama Islam agar rumah tangga kita itu dengan keberadaan suami atau istri yang penuh kekurangan, tapi rumah tangga itu tetap baik, tidak ada masalah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, nanti ibu-ibu buka di rumah, nggak usah sekarang ya, nanti di rumah dibuka surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum. Ayat berapa enaknya? Masya Allah. Luar Ustazah, beda loh Khadijah. Beda memang. Ya, Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang tidak mungkin tidak kecuali harus dibahas di setiap acara-acara yang semacam ini. Apalagi temanya pernikahan, temanya percintaan, temanya pasangan, suami istri, pranikah, pasca nikah, problematika di dalam pernikahan. Ayat Ar-Rum 21 ini salah satu di antara pondasinya. Jadi ini betul-betul sesuatu yang fundamental. Ini betul-betul sesuatu yang paling dasar untuk kita memahami apa sih cinta, apa sih pernikahan, apa sih pasangan, apa sih yang kita harapkan dari pernikahan. Ini perkara yang paling fundamental. Ada di antara ibu-ibu, aduh telat Ustadz, ini usia tinggal 2 hari, kok baru belajarnya sekarang. Tidak ada yang telat, tidak ada yang terlambat. Karena ilmu itu kapanpun dipelajarinya, sampainya kepada siapapun itu ciri kebaikan. Jadi walaupun mungkin ada yang bilang, ya Allah Ustadz baru dengar sekarang dalam keadaan rumah tangga saya sudah berantakan. Ya insya Allah untuk memperbaiki. Kalaupun terlanjur Allah takdirkan divorce, you know divorce? Oh yes. Ini kalau ngomong gini sama orang Bali kayaknya saya kalau bahasa Jawa itu nguyai segoro. Ngerti enggak nguyai segoro? Garemin air laut. Udah asin dikasih garam lagi. Ini jangan sok-sokan pinter bahasa Inggris kalau di sini ya. Malu sendiri nanti. Nah sudah, maka setiap hubungan itu ibu-ibu sekalian, maka pasti harus ada landasannya. Harus ada landasannya. Nah ketika orang mengatakan terlambat Ustadz, saya terlanjur bercerai begini, suami terlanjur kabur, saya kemarin terlanjur menyakiti istri saya. Maka tetap insya Allah kalaupun Allah takdirkan sudah terjadi perceraian, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan untuk mengawali rumah tangga baru yang lebih baik. Maka itulah kenapa dalam Islam ada syariat perceraian ibu-ibu. Anda jangan kaget dulu. Saya sempat menyampaikan sesuatu yang kemudian ketika difahami salah, maka akan salah. Tapi kalau difahami dengan baik, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman. Saya sampaikan di salah satu video saya bersama Abu Shanum, saya sampaikan apa? Bercerai itu ibadah. Akhirnya rame kolom komentar, oh ini Ustadz yang ngomong cerai ibadah, oh ini dia, segala macam. Dalam keadaan dia tidak pernah perhatikan video itu judulnya apa, versi lengkapnya seperti apa, tapi sekedar dapat potongan
yang itu tidak mencerminkan isi dari semua kajian. Nah, saya bilang perceraian itu ibadah. Karena apa? Karena memang Allah Ta'ala yang mensyariatkan. Ketika itu disyariatkan oleh Allah, selama dijalankan dengan caranya benar, alasannya benar, niatannya benar. Ketika rumah tangga semakin dipertahankan, tidak semakin menambah pahala, tapi semakin menumpuk dosa. Terus mau apa lagi coba? Maka Allah berikan jalan keluarnya berupa apa? Perceraian. Asal setelah perceraian itu terjadi tidak ada saling mengumbar aib. Kan itu yang biasa kejadian kan? Di kalangan teman-teman Anda itu yang artis-artis itu. Ya, oh bukan. Oh bukan temennya ya? Temennya siapa berarti? Oh temennya yang lain lagi ya? Itu kalau sudah cerai, udah depan kantor pengadilan agama itu wartawan udah penuh. Bagaimana Mbak tanggapan terhadap tuntutan suami? Terus mengenai hak asuh anak bagaimana Mbak? Terus harta gono gini bagaimana? Ini cerainya baru sidang pertama, pertanyaannya udah kayak orang mau hisapnya selesai antara surga atau neraka. Gono gini Mbak? Oh apa ada indikasi orang ketiga Mbak? Bukan ketiga, ke-10 bilangin. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua itu apabila ada ilmunya maka akan menjadi baik. Semua kalau ada ilmunya maka akan menjadi baik. Nah sekarang kita awali dengan surat Ar-Rum ayat berapa tadi? 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat itu menunjukkan tanda. Entah kebesaran Allah atau keesaan Allah atau kemahakuasaan Allah. Yang penting perkara ini oleh Allah dijadikan tanda untuk menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Wa min ayatihi. Dan ini bukan keseluruhan, sebagian dari tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yaitu Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri azwaja. Sekarang berhenti sampai situ. Yang pertama pada kalimat khalaqa. Pada kalimat apa? Khalaqa. Khalaqa itu kalau bahasa Indonesia menciptakan. Di antara tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian. Berarti kalimat khalaqa itu tidak ada campur tangan manusia. Murni itu buatan Allah, pilihan Allah, kehendak Allah. Sehingga ketika orang itu mendapatkan pasangan, memang itu ciptaan Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita di dunia. Nabi Adam tahu? Tahu Nabi Adam? Ya, bukan itu pertanyaannya Ustazah. Tidak pernah ketemu. Kalau Anda ketemu kan saya curiga Anda Siti Hawa. Iya enggak? Nah sudah, Nabi Adam hidupnya Allah ciptakan di mana pertama kali? Surga itu sifatnya ya apa? Indah, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, semuanya indah. Tapi ketika tidak punya pasangan, apa yang terjadi? Allah Ta'ala melihat Nabi Adam ini muter sana, muter sini, leyeh-leyeh, pena, tenan, macam-macam, gak ada kegiatan. Akhirnya oleh Allah dipandang ini orang perlu apa? Perlu pasangan. Akhirnya Allah ciptakan siapa? Siti Hawa. Dari awal penciptaan sifatnya sudah berbeda. Nabi Adam Allah langsung ciptakan dari tanah. Siti Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah kita kan tahu tulang rusuk itu fungsinya apa sih? Melindungi organ-organ yang penting di dalam tubuh kita. Nah maka seyogyanya seorang laki-laki itu memahami, aku oleh Allah diberikan pasangan untuk aku melindungi dia. Karena dia tercipta dari tulang rusukku, itu kata khalaqa, tidak ada sangkut paut campur tangan manusia. Allah ciptakan. Sebagaimana kalimat Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan langit, malam, siang, gunung, laut. Sama percis seperti itu, ada sangkut paut manusia ataupun tidak, Allah bisa menciptakan. Itu kalimat khalaqa. An khalaqalakum min anfusikum azwaja.
azwaja. Perhatikan ibu-ibu, kalimat azwaja. Begini, azwaja itu pasangan. Kalau orang punya sendal sepasang, kanan semua atau kiri semua? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kanan semua apa kiri semua? Hah? Kiri kanan? Kanan sama kiri sama apa enggak? Nah, itu namanya pasangan. Kalau sama, ya bukan pasangan. Maka dari kalimat azwaja, itu kita ngerti memang sifat kita antara laki dan perempuan tentu berbeda. Itulah Nabi Muhammad mengatakan perempuan itu dikuasai oleh perasaan. Kok pakai parfum ya? Biasa kalau keluar nggak pernah pakai parfum. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu seharian bisa masak, gosong, nyetrika. Oh enggak ya, Anda nggak nyetrika sih ya. Anda laundry semua kan? Iya, luar biasa. Kemudian anak pulang sekolah, ibunya manyun, itu mulai telinga, hidung, mata ngumpul di bibir semua jadi satu. Kenapa? Karena dia mainnya perasaan, ndak ada buktinya, ndak ada saksinya, hanya sekedar kok hari ini berbeda. Biasa ndak pakai parfum, hari ini pakai. Itu untuk perempuan, bukan perkara kecil. Coba angkat tangan yang pengalaman. Mana orangnya? Yang ketika suaminya mulai, jangan-jangan puber ke-10 ini. Kok mulai genit-genitan lagi kan? Nah, itu perempuan. Sementara laki-laki tercipta dengan keadaan yang berbeda. Laki-laki itu kalau ngomong, buktinya apa? Kamu tahu dari mana? Kamu ngelihat apa cerita dari temenmu? Nah, bayangin. Maka ketika kita memahami bahwa kita dengan pasangan itu pasti berbeda, maka dari sini ada ilmu. Ilmunya apa? Harus siap menghadapi perbedaan. Suami sukanya apa, istri sukanya apa. Suami tidurnya nggak suka dipegang, istri kalau nggak dipegang merasa marah. Gimana sih? Suami istri kok tidur kayak nggak punya suami. Sementara si suami tidur kalau dipegang, risih, nggak bisa tidur. Kenapa? Loh, pengalaman sama siapa? Jangan macam-macam, live loh bu. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Langsung keringetan loh saya ini. Nah sudah, maka kalau perbedaan itu tidak dikomunikasikan ini bahaya. Maka perlu yang namanya apa? Komunikasi. Saya kasih contoh. Saya pernah baca di suatu buku kecil, ada pentingnya komunikasi. Ada seorang suami sama istri, kemanten baru. Si istri ini tidak pernah suka kepala ikan. Yang dia suka dari ikan itu dagingnya. Sama sekali, pokok dia kalau kena kepala minta ampun. Apa kepala ini? Karena yang dia suka apa? Dagingnya. Si suami sebaliknya. Si suami itu paling seneng kepala. Dia nggak suka dagingnya karena sesuatu yang menarik menurut dia itu apa yang bisa dipecah dikit, disesepin. Itu suami suka. Ketika mereka menikah, berbeda apa enggak ini? Yang satu nggak suka kepala, yang satu paling suka. Ketika awal menikah, mereka saling mengalah. Di kepalanya istri, yang paling enak dari ikan itu dagingnya. Dia berkorban untuk suami. Dikasihin suami dagingnya. Apa yang dia suka dikasih. Karena dia menganggap suami bakal sama dia. Oh, saya korbanlah. Biar yang saya suka, biar dimakan suami. Karena dia berharap suaminya menyukai sesuatu yang sama. Si suami juga punya perasaan yang sama. Dia paling seneng kepalanya. Tapi dia pikir, udahlah kesian ya. Kepala kan enak banget. Biar istri saya ngerasain yang enak. Maka setiap hari begitu. Karena awal pernikahan itu jadi masalah enggak? Awal pernikahan? Oh enggak ada. Jangankan itu. Enggak masak ada masalah. Maaf ya saya hari ini enggak masak. Oh cukup memandang wajahmu. Perutku sudah kenyang. Ini penipuan kelas kakap. Nah sudah, apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Itu berjalan sekian lama. Kalau bahasanya nenek saya suwilan suwe. Ngerti Anda? Nah lama kelamaan apa yang terjadi? Ketika muncul masalah, perkara itu jadi masalah besar. Kamu tahu tidak? Selama 3 hari ini, saya telah berkorban untukmu. Kamu tahu nggak? Saya nggak pernah suka yang namanya kepala ikan.
Dan saya paling suka dagingnya, tapi saya berkorban, saya kasih untukmu dagingnya, saya makan kepalanya. Suami bilang, kamu juga tahu nggak, kata suami, saya ini paling nggak suka dagingnya ikan dan saya paling suka kepalanya. Yang saya paling suka saya kasihin sama kamu. Coba, ini sekiranya dari awal ada komunikasi, beres apa enggak? Beres. Maka perbedaan itu ibu-ibu sekalian bukan untuk sekedar disabari. Sabar, namanya juga pasangan, namanya juga orang menikah, pasti muncul masalah. Tapi perlu apa? Komunikasi. Tujuannya apa? Agar tidak ada orang yang bermaksud berkorban, ternyata pengorbanannya salah tempat. Ibu-ibu paham? Paham? Nah, maka dengan itu, ketika Allah mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yang namanya azwaj itu pasti berbeda. Bagaimana menyelesaikan perbedaan ini agar tidak muncul masalah? Maka harus ada yang namanya komunikasi. Tahu enggak, dalam rumah tangga fulus yang pegang siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya enggak tanya keadaan rumah tangga Anda ya. Saya sedang tanya dalam syariat, uang itu dipegang siapa? Nah, kalau rumah tangga Anda kebalikannya ya bukan urusan saya. Cuma sekarang coba, Ustadz, apa dalilnya kalau duit itu dipegang suami? Anda buka surah An-Nisa 34. Nggak usah sok ditulis, nggak dibuka juga kok. Surat apa? An-Nisa 34. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi pemimpin di rumah tangga karena memang laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan. Secara semuanya, laki-laki punya kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian dia menjadi pemimpin karena dia membelanjakan sebagian hartanya untuk rumah tangga. Bahasanya sebagian atau keseluruhan? Sebagian apa keseluruhan? Berarti sisanya dipegang siapa? Suami. Anda tahu enggak, di situ ada ilmu ibu-ibu sekalian. Ketika uang itu loss dipegang suami, maka dipegang suami. Itu rumah tangga saya sih ya. Memang saya laki banget gitu. Kenapa? Bukan curhat, ini menunjukkan kelaki-lakian. Nah, sudah. Maka ketika kelas apa jelas? Ngeles. Saya teleponkan istri saya, mau. Saya video call langsung. Sudah, nanti malah aibnya kebongkar nanti. Nah, sudah, maka ada ilmunya ibu-ibu. Kenapa uang itu dipegang laki-laki? Nomor satu, kalau uang itu dipegang perempuan, harga diri hancur. Laki-laki tidak punya wibawa. Namanya orang laki kalau nggak pegang duit kayak apa? Mau keluar sama temen, sangu. Yuk wie. Ngerti enggak? Minta uang. Terus dia minta 50.000. Kata istrinya, ngapain 50.000? 1.000 aja. Akhirnya harga dirinya apa? Karena normal bu, Allah maha tahu orang itu kalau pegang duit bu. Ya apa? Mau ayo, nggak mau saya cari yang lain. Karena apa pegang? Berapa banyak laki-laki jelek istrinya cantik jelita hanya gara-gara si laki-lakinya? Saya enggak nyindir ya, saya enggak nyindir. Tenang, aman, enggak usah panik ya. Berapa banyak perempuan cantik jelita, fisiknya bagus, kulitnya bagus, semuanya bagus. Kalau kita lihat suaminya. La haula wala quwata illa billah. Ini perempuan pasti masuk surga ini. Kenapa masuk surga? Sabar banget dengan suami yang mukanya mirip-mirip astagfirullah gitu ya. Anda paham lah maksud saya. Tapi kalau pegang duit bu, saele-ele wong lanang lek nyekel duit ganteng. Kok ngerti Anda? Materi semua kayaknya ya. Nah tapi sekeren-kerennya orang laki pakai Levi's. Bajunya keren. Kancing bajunya dibuka 3 belahan. Badannya berotot, jambangnya ada. Tinggi besar, dagunya sini kayak Deddy Corbuzier. Sudah, tapi enggak bawa duit. Enggak bawa duit.
Apa yang terjadi? Anda tahu ketek ketulup? Sudah kayak itu toleh. Kayak nggak ada wibawa. Kenapa? Uang itu mau tidak mau dia pegang kuasa. Nah, apalagi dalam rumah tangga seperti Allah sebutkan dalam An-Nisa 34, laki-laki itu berkuasa salah satunya karena fulus. Maka ibu-ibu sekalian, maaf ya, walaupun mungkin di antara ibu-ibu ada yang seperti itu, tapi saya sampaikan ilmiahnya. Saya tidak sedang nyindir wala apa ndak. Apa? Ada kalimat independent woman. Apa independent woman itu? Perempuan yang merdeka. Iya enggak? Dia dianggap merdeka karena dia tidak punya ketergantungan lebih kepada suami. Sampai dikesankan ada suami nggak jadi masalah. Sehingga ketika ada masalah dengan suami dia berani bantah. Kenapa? Dia tidak tergantung sama suaminya. Dia bilang apa? Kamu nggak usah sok ngatur saya. Penghasilan saya, my salary, bigger apa biggest? Bigger ya? Bigger than you. You like this, you know, like this, lemah, meong, kucing. Akhirnya si laki-laki karena sudah diremehkan istrinya, dia laki-laki itu bu, Anda tahu enggak kakaknya Abu Shanum ini, teman saya yang biasa nge-live juga, itu namanya Dian. Itu kalau cerita sama saya, Tat, sekarang ini musim laki-laki, disentak bojone goblok ndadak. You know? You need translate. Laki-laki sekarang ini banyak ketika dibentak istrinya itu langsung bodoh mendadak. Saya siapa ya? Saya di mana? Kamu siapa? Nah itu kenapa? Karena enggak punya. Coba dia punya fulus dan itu istri dibiayai oleh dia. Kebutuhannya dibiayai, dia perlu skincare dikasih duit, dia perlu perawatan dikasih duit, dia mau jalan ke rumah temannya dikasih duit segala macam. Otomatis tunduk. Kenapa? Itulah maka dalam Al-Quran uang itu dipegang suami. Nah plus yang kedua kenapa uang itu dipegang suami? Supaya muncul komunikasi. Maka ketika suami ngasih sebagian uangnya untuk istri, Dek ini duitnya, seret. Misalkan 1 bulan atau jangan sebulan lah, kalau sebulan terlalu panjang ya. Mungkin dikasih uang untuk sepekan. Ini 1 pekan, 1 minggu saya kasih buat kamu 250 juta. Harus habis loh ya, kalau nggak habis sedih saya. Ya gimana lah traktir teman-teman kamu atau beliin tas yang mahal, pokok harus habis. Nah maka ketika uang itu ternyata habis sebelum 1 minggu, akan muncul apa? Komunikasi, istri ngomong, ternyata uangnya habis, nggak cukup. Nanti suami akan tanya, habis kemana? Dibuat beli apa? Padahal kan harga sekian. Nah itulah fungsinya uang itu dipegang suami. Kalau semua dipegang istri bu, namanya istri. Kalau sudah pegang duit, online Shopee. Shopee. Promosi apa? 10 itu namanya apa? Promo, ya tahu. Istri saya begitu kok. 10. Tiap menit paket. Apalagi perempuan itu pinter banget. Dia ngecek itu, di tracking sama dia. Ini paket saya sampai mana. Nanti kira-kira paketnya kurang 5 menit sampai rumah. Dia pura-pura ke belakang dia. Sehingga nanti di depan gak ada orang. Dibilang ketika teriak-teriak paket kita kan lihat. Paket, kita lihat namanya. La haula wa la quwata illa billah. Berapa mas? Oh ini COD pak. La ilaha illallah. Berapa duit? 750. Saya panggil istri. Nah sudah, namanya perempuan. Nah sudah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian di dalam jangan bilang pengalaman istri saya nonton ini ternyata la haula wala quwata illa billah. Ya apa live-nya diapain enaknya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sudah ibu-ibu sekalian, akhirnya itulah perlu munculnya yang dinamakan Nah maka dengan komunikasi itu dari awal akan kelihatan, oh suami saya titik lemahnya di mana, istri saya kekurangannya di mana. Nanti tinggal disampaikan bagaimana menyikapinya. Nah sudah, itu poin yang pertama. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Supaya kamu itu merasa tenang dengannya. Dan kalimat litaskunu
kata kerja ini untuk laki-laki. Dan objek yang akan memberikan ketenangan itu si perempuan. Berarti kalau cari ketenangan dari laki-laki, kebalik. Justru yang ada laki-laki itu mencari ketenangan dari siapa? Istri. Mau bukti? Nabi Muhammad ketika di Gua Hira, dapat wahyu yang pertama dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad pulang ke rumahnya siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Sudah, setelah sampai di rumahnya Ibunda Khadijah, badannya udah penuh dengan keringat. Udah kayak orang ketakutan, mukanya pucat, kedinginan segala macam. Ibunda Khadijah tidak mengucapkan satu patah kata pun. Coba sekarang ibu-ibu, suaminya datang malam-malam. Setelah pergi 2 minggu gitu ya, pulang-pulang badannya kotor, keringetnya banyak, mukanya pucat, langsung ketakutan. Kira-kira ibu-ibu ngapain? Kalau sudah sakit baru pulang. Kalau lagi susah gini baru pulang. Coba lagi sehat kemarin, ingat sama saya. Nah, coba. Gak nyaman laki-laki digituin, maka Ibunda Khadijah ngerti, diem. Karena yang dibutuhkan suami itu apa? Istri yang memberikan ketenangan. Karena ayat litaskunu ilaiha itu objek ketenangannya perempuan. Subjek yang mencari ketenangan itu siapa? Laki-laki. Dari sini saja sudah berbeda. Maka kalau laki-laki itu suaranya agak ngangkat dikit, sedikit ngegas, itu ya Anda juga perlu ngerti memang itu ketidaksempurnaan siapa? Laki-laki. Dan kalau si perempuan punya masalah tidak mau cerita, si suami juga nggak usah kaget. Memang perempuan seperti itu. Terus lucunya lagi perempuan itu apa? Ketika ada masalah nggak mau cerita, kita disuruh ngerti. Dari mana ceritanya? Lawang Anda cerita saja kita nggak ngerti. Apalagi Anda nggak cerita. Nah cuma ya perempuan gitu aja nggak ngerti, nggak peka. Kamu kan hidup sama aku udah 6 tahun, 7 tahun, masa nggak ngerti? Loh ya nggak ngerti lah, kamu nggak cerita, saya ini bukan dukun, bukan Ki Joko Bodo, bukan Ki Gendeng, sahabat, Pamungkas. Mana kita ngerti? Nah maka itulah perbedaan. Yang ini kalau tidak dikomunikasikan tidak akan terselesaikan. Nah kemudian Allah jadikan perempuan itu memberi ketenangan. Ibunda Khadijah diam tenang. Sampai Nabi Muhammad masuk ke kamar, dibersihkan tubuhnya. Kalau bahasa orang sekarang diapain? Diseka. Ya diseka, dibersihin tubuhnya, digantiin pakaian yang baru. Nabi Muhammad mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni. Tolong saya diselimutin. Sama Ibunda Khadijah enggak ditanya. Oh jangan, kalau tubuh lagi panas enggak boleh pakai selimut. Nanti panasnya tambah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya enggak nyaman. Udah dibilang selimutin. Selimutin dulu. Baru ketika suasana mulai tenang ditanya. Kenapa tadi? Nabi Muhammad cerita, datang kepada saya itu sesosok makhluk yang begitu menakutkan yang saya tidak pernah melihat sebelumnya. Diceritainlah dia mendekap saya sampai 3 kali. Dia mengucapkan Iqra, saya bilang saya tidak bisa membaca. Sampai terulang, apa komentarnya Ibunda Khadijah? Komentarnya apa? Ihda, yang tenang. Lan yukhayyibakallahu abadan. Allah tidak akan pernah mengecewakan kamu. Coba langsung memposisikan diri sebagai seorang perempuan yang memberi apa? Ketenangan. Nah itu fungsi. Jangan suami baru pulang listrik udah bunyi itu titit titit titit. Sampai ada artis sok-sokan nggak pernah dengar katanya suaranya listrik mau habis. Sombong amat. Kita ini bukan nggak pernah dengar suaranya listrik mau habis, bahkan udah terbiasa telinga kita ini. Baru beli titit lagi, titit, titit. Ini sok-sokan apa? Nggak pernah dengar suara? Oh saya nggak tahu kalau itu suara listrik, saya kan nggak pernah tahu, pret. Ada lagi yang sok-sokan nggak bisa ngupas salak. Kayak gini kok urip. La haula wala. Lawang ngupas salak loh, kok binatang bisa. Iya enggak? Lo binatang bisa ngupas salak. Ini manusia punya akal, sok-sokan ya sensasi lah, nggak bisa ngupas salak, nanti apa, namanya juga artis kan, nah kan. Nah sudah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, litaskunu ilaiha berarti tujuan rumah tangga itu untuk seorang istri memberikan ketenangan kepada siapa? Suami. Sekarang pertanyaan, kenapa kok nampaknya istri yang harus capek
mengikhtiarkan ketenangan itu untuk suami. Kenapa? Ayo. Tidak pernah tahu? Bagus. Gini kok rumah tangganya masih baik-baik saja itu loh. Kalau bukan karena pertolongan Allah yang gak ada sebab lain ini ya. Begini Bu, karena suami itu sudah mendapatkan porsi pekerjaan yang lain. Walaupun kalau kita mau ngomong, loh mencuci kan bukan kewajibannya perempuan. Memasak kan bukan kewajibannya perempuan. Kemudian ngurusin anak, merawat anak, bersihkan rumah, itu kan bukan kewajibannya siapa? Terus Anda mau bilang kewajibannya siapa? Ah, laki-laki. Nggak nikah sampai mati nanti. Iya. Nanti kalau mau nikah, kamu ngepel ya. Kamu nyuci, kamu ngerawat anak, nyusuin biar kasih saya nggak apa-apa, nyusuin aja. Nanti kalau rewel kamu lagi yang pegang, nanti kalau perlu makan kamu yang masak. Kira-kira Anda mau nggak apa? Ada nggak laki-laki yang mau nikah sama perempuan seperti itu? Nggak ada. Karena walaupun itu bukan kewajiban, tapi suatu hal yang lazim. Yang apa? Lazim. Sampai dibilang al-adatu muhakkamatu. Kebiasaan di suatu daerah itu bisa menjadi hukum. Maka kalau kebiasaannya itu dilakukan perempuan, ya sudah lakukan. Maka tidak usah sok-sokan ngajak suami, kamu dong sekali-sekali masak. Walaupun kalau itu kerelaan hati suami, ya baik-baik saja. Tapi kalau sampai istri nuntut, nanti suami bilang apa? Ya udah nggak apa-apa, saya masak, kamu kerja. Saya masak, kamu kerja. Nah maka ketenangan itulah yang dibutuhkan suami di dalam rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu cinta bukan karena fisik. Mawaddah itu cinta karena ibadah. Ayo, mawaddah itu apa? Cinta karena ibadah. Anda buka ayatnya. Anda buka dalam surah Maryam ayat yang ke-96. Surat apa? Maryam. Ayat berapa? 96. Bahwasannya mawaddah itu adalah cinta yang muncul dikarenakan ibadah. Maka pelet syar'i, tahu pelet syar'i? Jadi supaya suami itu sama Anda itu merasanya kayak nggak bisa apa? Nggak bisa jauh, nggak bisa lepas, nggak bisa jauh, nggak bisa pergi jauhan dikit, pengen video call, pengen pulang. Ah, itu ada peletnya. Peletnya apa? Lihat ayatnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang imannya baik, orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan dia mengamalkan suatu amalan yang baik, amal soleh, yaitu ibadah. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan mengkaruniakan kepada mereka yang namanya wudd. Namanya apa? Wudda. Dan wudda ini adalah sama dengan mawaddah. Cinta. Nah, berarti kalau mawaddah itu munculnya karena harta, kalau hartanya hilang. Kalau karena keperkasaan, lanangi jagat. Ngerti lanangi jagat? Jadi laki-laki yang sok-sokan kayak Arjuna. Ya ngomongnya ngebas dikit. Saya istriku, suamimu. Kalau wayang. Nah sudah. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Ketika si suami itu, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Kalau ketampanannya, keperkasaannya hilang, kalau kecintaannya karena itu ya sudah hilang cintanya. Tapi ketika cinta itu munculnya karena ketaatannya kepada Allah, cinta itu munculnya karena akhlaknya, cinta itu munculnya karena kedekatan mereka dengan Allah, karena keilmuannya, karena sholatnya, puasanya, maka insya Allah itu yang akan menjaga cintanya langsung Allah Ta'ala. Karena apa? Cinta itu rezeki. Rezeki itu siapa yang ngasih? Ayo, cinta itu apa? Rezeki. Rezeki itu siapa yang ngasih? Rezeki di tangan siapa? La suami wala istri. Tidak ada mertua, tidak ada besan, tidak ada ponaan, tidak ada anak, tidak ada mertua. Semua di tangan siapa? Allah. Apa dalilnya? Ibu-ibu pernah dengar enggak? Belum, dengerin dulu.
Ibunda Aisyah itu kan pernah cemburu berat dengan Ibunda Khadijah. Dalam keadaan Ibunda Aisyah itu sama sekali tidak pernah ketemu dengan yang namanya Khadijah. Tapi karena Rasul tiap hari menyebut apa? Tidak pernah berhenti. Nyembelih kambing. Kasih ya jangan lupa temannya Khadijah. Kasih ya jangan lupa sahabatnya Khadijah. Kasih ya jangan lupa tetangganya Khadijah. Ya Ibunda Aisyah jangan dikira nggak ngempet bu. Pasti yang namanya perempuan kan nahan diri dulu. Tapi ketika itu terulang, perempuan lo ya. Ketika itu terulang lama-lama ya apa? Didiemin nggak ngerti. Sudah? Kemudian ketika ada perempuan masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah, Rasulullah bilang, "Sautuha ka'anna sauta Khadijah." Ini kok suaranya kayak suaranya Khadijah. Terus Rasulullah itu senang betul kalau kedatangan keponakan Khadijah yang wajahnya itu mirip betul dengan Ibunda Khadijah. Rasulullah senang. Sampai lama-lama Ibunda Aisyah ini kan masih usianya belia sekali kan. Bahkan Rasulullah meninggal itu Ibunda Aisyah usianya berapa? HMC. Berapa usianya? Berapa? 11? 12? Kurang dikit. 18. Usianya berapa? 18. Dinikahi dari usia 9 tahun. Nah, ada yang mengatakan usianya 20. Ada yang mengatakan usianya berapa? 20. Antara itulah, antara 18 sampai 20. Sampai suatu hari Ibunda Aisyah nggak kuat lagi. Yang namanya perempuan kan normal lah. Maka perempuan itu kalau sesekali dia cemburu, itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau cemburunya terus, maka cemburu ini membunuhku ini. Ini bisa bahaya kalau terus ya. Curhat lagi. Saya nggak jadi ceramah lah. Saya ceramah ini dibilang curhat terus dari tadi di sini ya. Nah sudah, maka Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah kafaka Khadijah. Ya Rasul, sudah ya cukup. Jangan lagi menyebut nama Khadijah. Kenapa? Laqad abdalakallahu khairan minha. Allah telah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik dibanding dia. Maksudnya siapa gantinya? Ibunda Aisyah. Kenapa Ibunda Aisyah? Yang paling jelas karena Ibunda Aisyah dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis. Sementara istri Nabi yang lain, nah sudah dalam keadaan janda. Bahkan Ibunda Khadijah itu dinikahi Nabi Muhammad sudah janda 2 kali. Sudah janda berapa? 2 kali. Nah sudah langsung Rasulullah naik pitam. Langsung itu muncul di kepalanya Nabi Muhammad langsung. Ma abdalani Allahu khairan minha abadan. Selamanya Allah tidak memberi ganti untukku yang lebih baik dibanding Khadijah. Berarti sampai detik itu yang terbaik siapa? Tetap Khadijah. Dalam keadaan istrinya Nabi sudah 9. Tapi yang diingat siapa? Khadijah. Tapi ingat Nabi Muhammad tidak pernah zalim. Jadi jangan dikira dengan omongan itu kok enggak care ya sama perasaan perempuan ya. Kok enggak move on ya, kok enggak bisa move on ya, kok enggak begini begitu. Keren juga ternyata di sini ya pakai bahasanya gaul juga ya. Luar biasa move on. Kalau kita enggak move on, kita pakai move up. Kalau on enggak keren, move up langsung seru sama Allah. Ya Allah. Ibu-ibu HMC ya Allah. Kok begini banget ya Allah. Tolong beri hidayah ya Allah, bukakan pintu hatinya, cerahkan akal fikirannya ya Allah. Ini udah ceramah ngotot seperti ini masih nggak ngerti-ngerti juga. Nah, misalnya itu namanya move up. Sudah. Maka Rasulullah mengatakan, ma abdalani Allahu khairan minha abadan. Selamanya Allah tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dibanding Khadijah. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, mencintai Khadijah itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadaku. Maka dibilang sama Rasulullah, ini kalimat keren. Ini ruziqtu hubbaha. Kecintaanku kepada Khadijah itu rezeki pemberian dari Allah. Jadi Rasulullah mengatakan di depan Aisyah apa? Ini ruziqtu hubbaha. Saya oleh Allah diberikan rezeki. Berupa apa? Kecintaan kepada
Khadijah, jadi cintanya Nabi kepada Khadijah itu oleh Nabi Muhammad dikembalikan kepada Allah, itu Allah yang ngasih. Maka kecintaanku kepada Khadijah tidak akan pernah usang dimakan zaman. Akan tetap apa? Teringat. Kenapa? Karena yang menjaga bukan istrinya, bukan suaminya, bukan orang tuanya, bukan mertuanya, tapi yang menjaga langsung siapa? Apa sebabnya? Surat Maryam ayat 96. Karena ibadahnya bagus, imannya bagus, bahkan ibunda Khadijah manusia pertama yang beriman kepada siapa? Nabi Muhammad. Kemudian ibadahnya ya apa? Oh, enggak karuan ibunda Khadijah itu ibadahnya. Bahkan sampai ketika mau meninggal dunia, ibunda Khadijah itu ngomong apa? Ketika ibunda Khadijah mulai nangis di pangkuannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tanya, kamu kok nangis? Dia bilang, saya nangis bukan karena apa? Saya nangis ini karena saya tidak lagi bisa membersamai perjuanganmu. Saya tidak bisa membersamai dirimu lagi dalam perjuangan dakwah ini. Terus ngomong apa? Kalaupun nanti aku wafat dan engkau perlu jembatan untuk menyeberangi sungai atau yang lain, dan engkau memerlukan tulangku, ambil tulangku untuk engkau ikat menjadi jembatanmu. Ini siapa? Ibu-ibu seperti siapa? Siapa? Khadijah yang mana? Majelis taklim. Nah, maka ibu-ibu sekalian sekarang perhatikan. Maka ketenangan itu diberikan oleh istri kepada siapa? Suami. Nah, maka sekarang berarti peran Anda ibu-ibu untuk memberikan ketenangan kepada suami. Bahkan secara finance. Finance itu apa? Sarangnya, fulus ya. Secara keuangan. Maka lihat perempuan di zaman salaf, kalau suaminya mau berangkat kerja dan suaminya berangkat kerja, sudah berangkat dan sampai suaminya pulang, apa yang mereka lakukan? Kalau suaminya berangkat diantar sampai pintu. Dibilang apa? Nasbir 'alal ju' yumain 3 ayyam. Suamiku enggak usah khawatir. Kalau hari ini enggak dapat uang, ini perutku udah biasa, enggak makan sehari, 2 hari, 3 hari aman. Kamu enggak usah panik. Tapi la nasbir 'alan nar lahdhatan wahidah. Tapi kalau kamu pulang bawa harta haram, ingat ya, saya tidak mau masuk neraka walaupun cuma 1 detik. Sehingga ketika suami pergi, hatinya apa? Tenang, bukan malah besok ulang tahun loh. Masa belum ada tiket ke Bali? Terus kemarin temen ke KL. Terus pulang-pulang bawa tas herpes. Sudah lagi apa? Oh, Hermes. Kremes. Kalau herpes apa? Faham ya. Sakit kulit ya. Itu herpes ya. Kalau tas, Anda malu-maluin Anda. Cara bacanya nggak begitu. Herme. Di rumah saya banyak kalau mau. Bukan tas. Tapi udahlah, nggak penting juga. Nah sudah, ini luar biasa. Seharusnya, tapi udah terlanjur udah. Nah sudah, maksud saya harus ngomong, orang Arab itu ngomong begini Bu, al-labib bil isyarati yafhamu. Orang cerdas, cukup dengan isyarat sudah harus ngerti. Maka kalau udah mulai kelihatan keringat saya keluar gini, kalau Anda cerdas, itu seharusnya Anda sudah, tapi ternyata jauh panggang dari api. Ternyata ekspektasi saya tentang Anda terlalu tinggi. Sehingga saya kecewa. Saya mikir gak diputer-puter dari tadi. Tapi gak apa-apa lah, minimal. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagus. Nah sudah. Maka kenapa kecintaan itu oleh Allah dijaga sampai Rasulullah mengatakan inni ruziqtu hubbaha. Kecintaan kepada Khadijah itu rezeki yang Allah karuniakan kepadaku. Karena ibadahnya luar biasa, keimanannya luar biasa, maka cinta itu yang menjaga siapa? Allah. Saya kasih cerita, putri Nabi Muhammad yang pertama, siapa namanya? La haula wala quwata. Ya Allah Bu. Ini kalau jamaah saya di Kediri denger ini jadi masalah besar ini Bu. Ustadz kok mau ngisi di majelis taklim kayak gitu? Nejong gitu. Nah sudah, siapa nomor 1? Coba searching coba. Saya khawatir salah juga soalnya. Coba, urutan putri Nabi Fatimah yang paling kecil. Nomor 1,
Zainab. Nah, tahu semua kan? Luar biasa. Zainab ini nikah dengan siapa? Suaminya ya? Ya, bagus, luar biasa. Namanya siapa suaminya Zainab? Wih, tepuk tangan. Google ya. Jazakallahu khairan ya akhi Google ya. Terima kasih banyak, semoga ilmunya manfaat Google. Nah sudah, saya udah curiga tadi karena bacanya masih Abu Al-As bin ketahuan baca banget. Dia nikah sama Abul As bin Ar-Rabi. Nah, Abul As bin Ar-Rabi ini ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, itu sama Abu Lahab disuruh menceraikan Zainab. Dibilang, Abul As, mertuamu maaf ya, kamu ndak pengen kan anak turun kamu keturunan gila. Karena gila itu menular segala macam, menurun genetik, macam-macam lah. Kata Abul As, kalau yang gila bapaknya, kenapa saya ceraikan anaknya? Macam-macam. Akhirnya sama Abu Lahab dibilang, kalau kamu mau ceraikan Zainab, saya nikahkan kamu dengan perempuan tercantik di suku Quraisy. Apa kata Abul As? Loh kalau saya ngelihat yang paling cantik ya Zainab. Coba Anda kalau punya suami seperti itu ya apa? Suami Anda ditawari nikah sama perempuan tercantik di Bali, usia 17. Terus suami Anda bilang, gak tertarik. Kenapa? Seluruh isi hati saya sudah penuh dengan istri saya. Bah. Kira-kira begitu suami Anda? Amin ya Rabbal Alamin. Sudah. Maka ketika Abul As mengatakan itu Bu, itu Zainab, apa bahasa Indonesianya? Nguping. Nguping itu apa? Mencuri dengar. Dengerin. Suami keren ini. Ketika dibilang ceraikan karena abahnya gila, kata Abul As, mana mungkin bapaknya yang gila, anaknya yang saya cerai. Dibilang saya nikahin kamu dengan perempuan paling cantik di antara suku Quraisy. Dia bilang di mata saya yang paling cantik ya Zainab, tidak ada lain. Itu hatinya Zainab ya apa? Berbunga-bunga. Sudah kemudian Abu Lahab mengatakan kami kasih harta paling banyak buat kamu. Kata Abul As, ya harta saya paling berharga ya istri saya itu. Sudah akhirnya Abu Lahab gagal. Dia pergi. Sampai terakhir ketika Abul As ikut perang Badar. Jadi kan Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Zainab ini minta izin sama Nabi Muhammad. Ya Rasul, wahai ayahku, izinkan aku tetap tinggal bersama suamiku. Pertanyaannya, kenapa kok Zainab lebih milih menjadi muslimah satu-satunya di kota Mekah? Dalam keadaan semua muslim pindah ke Madinah. Apa yang menjadikan dia merasa yakin saya harus tetap tinggal di Mekah? Karena dia tahu bagaimana suaminya begitu bertanggung jawab. Maka dia merasa kalau saya di sampingnya dia nggak mungkin disia-siakan. Nah maka antara suami dan istri harus ada timbal balik supaya muncul kepercayaan, muncul rasa ingin berkorban untuk pasangan. Kenapa kok ada perempuan yang rela mati-matian belain suaminya? Karena dia lihat suaminya memang pantas dibela. Nah tapi kalau suaminya gelembos, ngerti gelembos? Gelembos, gak jelas, lantang-lantung, kelemar, mandi seminggu 2 kali. Bagus seminggu 2 kali, itu ada yang sebulan sekali. Timbangannya gatus, luar biasa Anda. Nah sudah ibu-ibu sekalian, akhirnya oleh Rasulullah diizinkan. Ya sudah Zainab, kamu saya izinkan. Dan kenapa Nabi Muhammad mengizinkan? Karena Nabi Muhammad tahu, kamu kalau di samping suamimu tidak akan diganggu sama sekali. Karena Nabi Muhammad juga melihat Abul As laki-laki yang bertanggung jawab. Karena Abul As itu keponakannya Ibunda Khadijah. Nah sudah, akhirnya semua pindah ke Madinah. Setelah tahun 2 Hijriah terjadi perang apa? Badar. Di perang Badar, Abul As ini panglima perang. Salah satu di antara panglima perang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Abul As ini maju perang itu artinya setengah-setengah. Maju, mundur. Ini kalau saya maju, yang saya lawan bapaknya istri saya. Tidak mungkin saya nyakitin dia. Kalau saya mundur, saya panglima perangnya. Mana mungkin saya harus mundur. Akhirnya dengan berat hati Abul As maju. Tapi karena perangnya berat hati, pasukan kafir Quraisy kalah dan Abul As jadi tawanan. Dan waktu itu semua tawanan ditebus. Kalau tidak ditebus, bunuh. Dan harga tawanan itu tergantung kedudukannya di suku Quraisy. Semakin tinggi kedudukannya, harganya semakin
mahal. Sudah, ketika itu semua tebusan datang. Tebusan fulan, baik, just keluarin. Tebusan fulan, ya bebasin. Tebusan fulan. Sampai Rasulullah melihat satu kotak kecil. Ditulisnya apa? Gak ada bawahnya. Sudah ada kotak kecil, ini terlalu besar ini. Tulisannya apa? Min Zainab binti Muhammad li Abil As ibn Rabi'. Tebusan dari Zainab untuk Abul As bin Rabi'. Rasulullah ketika para sahabat ngelihat itu, tidak ada yang berani buka. Karena kata para sahabat, ini punya Rasul ini. Jangan macam-macam, ini perempuan yang paling dicintai Rasul. Dan suaminya, suami yang bertanggung jawab kepada putrinya Rasul. Diberikan sama Rasulullah dibaca. Min Zainab binti Muhammad ila Abil As ibn Rabi'. Dibaca. Terus sama Rasulullah dibuka. Ternyata yang dibuka isi tebusan itu apa? Ada uangnya sedikit, sisanya kalungnya Khadijah yang diberikan kepada Zainab di malam pengantinnya. Maka ketika Rasulullah buka tadi itu kotak, itu tiba-tiba air matanya Rasulullah berlinang. Rasulullah ngelihat langsung keinget siapa? Keinget Khadijah plus keinget putrinya sekarang muslimah satu-satunya di Mekah gak ada suaminya. Maka Rasulullah bilang apa? Diangkat ini sama Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini datang tebusan untuk Abul As dari Zainab. Isinya uang dan kalung pemberian ibundanya. In syi'tum fakhuduhu. Kalau kalian mau ambil dan lepaskan dia. Ambil barangnya, lepaskan Abul As. Wa in syi'tum, tapi kalau kalian mau, kembalikan barangnya, lepaskan orangnya. Barangnya apa? Kembaliin, lepas orangnya. Subhanallah, para sahabat itu melakukan apa yang menjadikan Rasulullah senang. Akhirnya para sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, radina ma radid. Ya Rasul, kami ridho dengan apa yang menjadikanmu senang. Maka kalungnya dikembalikan, Abul Asnya dipulangin. Terus Rasulullah bilang apa sama Abul As? Abul As, ini datang tebusan dari putriku untukmu. Ini tidak cukup. Tapi dia berikan untukmu harta terbaik yang dia dapatkan dari ibundanya di malam pengantinnya. Sudah, maka nanti sampai Mekah, balikin ini buat Zainab. Dan kembalikan Zainab ke kota Madinah. Karena sekarang laki-laki musyrik tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Sudah selesai cerita, sampai di Madinah. Abul As bin Rabi' sampai datang ke rumahnya Zainab. Senang Zainab. Yang bikin Zainab kaget apa? Ternyata kotaknya dikembalikan. Setelah kotaknya dikembalikan, tidak satu patah kata pun diucapkan Abul As bin Rabi'. Kecuali apa? Ayo kemas-kemas. Kaget Abul As, ada apa ini? Saya ini rela ini kalung saya diambil mereka hanya supaya kamu kembali karena begitu cintanya saya sama kamu. Masa sekarang tiba-tiba kamu datang, tidak ada angin, tidak ada hujan, saya disuruh berkemas, kamu bilang saya mau dipulangin kemana? Ke Madinah. Dibilang karena itu perjanjian antara diriku dan ayahmu. Sudah, akhirnya diantarlah Zainab pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, tidak berapa lama Abul As ketangkep lagi. Ketika Abul As membawa barang dagangannya orang kafir Quraisy untuk diperdagangkan di Syam. Tertangkap sama pasukan kaum muslimin, barangnya diambil. Akhirnya Abul As itu mengendap mencari ini kira-kira rumahnya Zainab yang mana. Qadarullah ketemu itu rumah. Diketuk sama Abul As, Zainab. Dibuka sama Zainab. Apa yang terjadi, Bu? Itu Zainab sumringah luar biasa karena suaminya kembali. Apa kata Abul As? Jangan deketin saya. Saya laki-laki, pegang janji, kata Abul As. Saya datang ke sini cuma saya minta barang saya itu amanat diambil sama teman-temannya ayahmu. Sahabat-sahabatnya ayahmu. Maka saya cuma minta kembalikan barangnya, saya mau balikin ke mereka. Nanti setelah itu terserah saya mau diapain, terserah. Yang penting barangnya kembali dulu. Sudah, Zainab ini bingung. Ini bagaimana? Ini tawanan perang, kabur. Dia minta hartanya kembali, lah kok malah sembunyi di rumah saya. Sudah, ketika umat Islam sholat subuh, Zainab teriak di pintu masjid. Ayyuhal muslimun, orang-orang Islam, dengerin kata Zainab. Orang yang kalian cari, Abul As bin Rabi' ada di rumah saya. Tapi saya menjamin keselamatannya, kata Zainab. Yang dia minta cuma satu, kembalikan
barangnya. Ini pas sholat loh Bu. Anaknya Nabi teriak-teriak di waktu sholat belain siapa? Coba, ini kalau bukan karena laki-laki keren gak mungkin dibelain kayak gitu kan. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad ngadep ke jamaah. Nabi Muhammad tanya, asami'tum ma sami'at? Kamu dengar enggak apa yang tadi aku dengar? Para sahabat bilang, sami'na ma sami'tu. Sami'na ma sami'ta. Saya dengar apa yang Anda dengar ya Rasulullah. Terus Rasulullah tanya, terus bagaimana pendapat kalian? Kami ridho dengan apa yang engkau putuskan. Rasulullah bilang apa? Kembalikan semua barangnya, lepaskan orangnya. Wah, akhirnya dikumpulin semua barangnya Abul As sampai 1 jarum pun tidak ada yang hilang. Ketika semua barangnya terkumpul, Nabi Muhammad ke rumahnya Zainab, diketuk rumahnya Zainab. Apa kata Rasulullah? Zainab, akhrijihi, keluarkan dia. Apa kata Zainab? Tidak. Saya tidak mau keluarin dia. Rasulullah bilang, Zainab, dia tidak halal untukmu. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, aqulu ma qulta li ummi. Aku katakan kepadamu apa yang pernah engkau katakan untuk ibuku. Aku katakan kepadamu tentang suamiku ini apa yang pernah engkau katakan tentang ibuku. Apa itu? Inni ruziqtu hubbahu. Kecintaan saya kepada Abul As itu rezeki dari Allah untukku. Rasulullah langsung apa? Teringat Khadijah. Sama Rasulullah langsung, Zainab, kami tidak mau ganggu Abul As. Pulangin dia, kita jamin keselamatannya. Dengar dia selamat, itu Abul As langsung keluar. Barang-barangnya dibawa pergi semua, dikembalikan kepada orang-orang Mekah. Setelah sampai di Mekah, barangnya kembali semua. Apa kata Abul As? Apa ada barang kalian yang kurang? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah. Saya mau balik ke Madinah. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, lihat Bu ini Bu. Ini ketika kepercayaan, ketika al-wafa, wafa itu sikap setia, itu diberikan oleh pasangan kita, maka kita akan mendapatkan timbal baliknya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan itu apa sih? Kebaikan yang serupa. Ketika seorang suami bertanggung jawab penuh kepada istrinya, istri tidak akan kecil hati ketika mengabdi untuk suami. Ketika suami melihat pengorbanan istrinya, suami tidak akan pernah merasa lelah bekerja dengan luar biasanya di luar. Nah, maka harus ada yang namanya saling. Dan saling itu muncul dari ibadah. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Nah, sekarang kita masuk di poin yang terakhir. Sekarang Ustadz, kalau suami saya, istri saya tidak sempurna, bagaimana cara saya untuk tetap mencintainya? Bagaimana Bu? Suami Anda sempurna enggak? Anda cinta? Kok bisa? Hah? Berapa? Dikasih berapa? Mosok enggak dikasih apa-apa? Kok mau? Mau tak cariin yang lain enggak? Astagfirullahaladzim. Ini kok Ustadz ngawur banget. Siapa yang ngundang ini? Kenapa? Enggak, punya saya ini ada otomatis Bu. Kalau ada kalimat-kalimat yang kurang keren itu ada otomatis tit gitu. Itu otomatis tit gitu. Enggak Bu ya, bercanda ya. Mudah-mudahan langgeng, sehat walafiat, cintanya sama Allah dijaga sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Sudah begini. Suami tidak sempurna, tapi ingat yang tidak sempurna bukan cuma suami. Anda sempurna enggak? Sempurna enggak? Bahkan kalau dibilang banyak kekurangannya, banyak mana suami sama istri? Kok tiba-tiba aus saya ya? Mana lebih banyak suami apa istri? Kenapa istri? Masya Allah. Anda jangan curhat di sini. Mana orangnya yang ketawa? Nah sudah, sekarang begini Bu. Kalau ditanya mana lebih banyak kekurangannya suami atau istri, mana lebih banyak? Jangan, ngomong lebih kok dua-duanya. Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Kalau lebih banyak, mana lebih banyak? Kalau pengen jawaban mudah, tanpa ada niatan untuk merendahkan, istri. Kenapa istri? Perempuan terbaik, perempuan di zamannya siapa Bu? Perempuan yang paling baik, perempuan yang hidup di zaman siapa? Di zaman Rasul. Artinya para sahabiat Nabi. Itu pun Nabi Muhammad ngomong tentang mereka apa? Naqisatu aql wa din. Kurang akal,
kurang agama. Ini padahal perempuan terbaik. Dibilang sama Nabi kurang akal, kurang agama. Di zaman yang lah kita di zaman apa ini? Terjadi. Di zaman apa ini? Zaman yang sudah tidak karuan lah ya. Dan yang tidak karuan itu bukan zamannya tapi penghuni zamannya. Abuz zamana wa ma li zamanihi aibun siwahu. Mereka mencela zaman padahal tidak ada aib pada zaman itu kecuali dia. Jadi yang menjadikan zaman itu penuh dengan aib siapa? Ya penghuni zamannya. Wong mataharinya sama, buminya sama, semuanya sama. Cuma penghuninya yang silih berganti. Satu meninggal, ganti generasi. Nah sudah. Perempuan di zaman terbaik saja Nabi Muhammad ngomong kalian itu kurang akal, kurang agama. Perempuan terbaik saja Nabi Muhammad mengatakan aku melihat penghuni neraka sebagian besar adalah faham? Sadar? Nah sudah, maka apalagi perempuan di zaman kita tanpa ada niatan untuk merendahkan. Saya punya ibu perempuan, saya punya istri perempuan, saya punya anak perempuan dan saya tentu tidak akan setega itu mengatakan mereka tidak punya akal, tidak punya agama. Tapi kan ternyata itu teks dari hadis. Mereka kurang akal, kurang agama. Ibunda Aisyah tidak terima. Waduh. Ya Rasulullah, ma baluna naqisatu aql wa din. Ya Rasul, apa urusan kami? Ada apa dengan kami? Kok sampai kami ini, ya memang Aisyah terus memang ya. Memang cerdas Ibunda Aisyah itu. Dan kita kalau mau cerita tentang Ibunda Aisyah itu Bu, itu 5 kali pengajian tidak selesai. Antara cerdas, cerdas itu mewakili semuanya lah sudah. Kalimat cerdas itu mewakili semua tentang Ibunda Aisyah. Cerdas, cantik, muda, gesit. Apa lagi? Glowing. Lah, kalau istrinya Nabi yang glowing bukan Ibunda Aisyah, tahu enggak siapa? Antara dua. Antara Sofia atau Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika mau nikah sama Nabi, Ibunda Aisyah usul. Ya Rasul, kalau saya boleh usul, jangan Ummu Salamah. Kata Ibunda Aisyah apa? Anaknya banyak. Kata Rasulullah, kalau dia nikah sama saya, anaknya dia, ya anaknya saya. Terus dibilang, waduh ngomong apa lagi nih. Ternyata kalau diteliti di dalam sejarah yang menjadikan Ibunda Aisyah mengatakan itu karena kecantikan Ummu Salamah. Itu yang bikin Ibunda Aisyah merasa apa? Minder. Nah sampai kemudian di rumah tangga Nabi dengan 9 istri itu ada 2 kelompok. Ada istri dari kelompoknya Ummu Salamah yang pro dengan Ummu Salamah. Ada istri yang kelompok pronya Ibunda Aisyah. Kalau pas Rasulullah di rumahnya kelompoknya Ummu Salamah, ini yang kelompoknya Ibunda Aisyah ngerecokin. Ya Rasul saya mau tanya sesuatu, ya Rasul saya perlu sesuatu. Nanti sebaliknya, kalau pas Nabi Muhammad di rumah kelompoknya Ibunda Aisyah, ini dari kelompoknya Ummu Salamah ngerecokin. Ya Rasul ada pertanyaan, ya Rasul ada tamu mau nyari kamu, ya Rasul. Nah, Anda nggak ngerasain itu. Mau nyoba nggak sensasinya gimana? Nggak pengen? Itu kalau Anda tahu rasanya greget banget itu. Sehingga suami itu kedatangannya betul-betul dinanti. Kalau sekarang kan Anda nggak menanti, tiap hari ada. Aduh kamu lagi. Tapi coba kasih kesempatan buat suami untuk pindah beberapa hari aja. Maka nanti akan muncul persaingan dalam pelayanan. Jadi ngelayaninya itu semakin apa? Totalitas. Saya nggak mau kalah sama yang sebelah sana. Tapi kalau cuma satu, saingan sama siapa? Tembok. Kan gak seru. Nah sudah, gak penting. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa caranya? Maka Ibunda Aisyah tanya, kenapa kok kami ini kurang akal, kurang agama? Dibilang oleh Nabi Muhammad, karena kalian itu adalah kalau persaksian 1 orang laki-laki setara dengan berapa? 2 orang perempuan. Dan itu terbukti. Perempuan kalau ngomong gak bisa sendiri. Cerita dia, saya kemarin ngaji sama Ustadz Rifki, begini, terus yang diceritain kurang yakin, maka dia perlu temen gak? Iya kan Mbak? Coba, perempuan gitu gak? Kalau dia udah ngomong ngotot segala macam, ternyata lawan bicaranya masih dingin-dingin saja, dia butuh siapa? Iya kan Mbak? Saya gak bohong kan? Kamu ikut kan kemarin? Gimana, bener gak omongan saya? Itu perempuan. Kalau laki, gak peduli, dia ngomong ya ngomong aja udah. Itu kalau laki-laki, maka perempuan itu kurang
akal. Karena apa? Persaksian satu orang laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Kurang agama. Kenapa kurang agama? Kan Anda tahu semua kan? Karena di setiap bulannya ada beberapa hari dia tidak sholat, dia tidak puasa. Bahkan kalau dalam fikih Syafi'i mungkin dia tidak membaca Al-Quran karena dalam keadaan haid. Terus dibilang, kenapa kami penghuni neraka paling banyak? Rasulullah bilang, yakfurna, karena kalian itu kufur. Dan kufurnya bukan kepada Allah tapi sama siapa? Yakfurnal ashir, kufur kepada miswah. Jadi suami ngasih duit, cuma segini, perempuan secantik aku. Ih, dilempar ya kan? Gitu. Uang apa ini? Anda dulu begitu nenek? Ustazah, dulu gitu juga? Enggak? Kok tahu? Ngelemparnya kelihatan kayak gayanya pas banget gitu. Oh, dengar cerita. Pinter ngeles juga ya ternyata, Masya Allah. Saya kira udah mulai jujur apa adanya ternyata. Tapi saya ngeliat tangannya jadi waktu ngelempar itu kayak fasih banget gitu. Itu jadi kayak bukan nyontoin orang lain. Kayak udah mencerminkan dirinya waktu masih muda dulu. Nah sudah, maka karena kalian kufur kepada para suami. Nah sudah. Sekarang, apa sikap kita? Anda tulis ada 4 perkara. 4 yang menjadikan tetap cinta walaupun pasangan kita tidak sempurna. Nomor 1. Catat. Bagus, kasih instruksi Bu. Kalau nggak ada instruksi nggak mau nyatet mereka. Tapi nggak usah nyatet lah, nanti cek aja tayangan YouTube ya, cari-cari YouTube. Tapi kalau nggak subscribe gimana ya? Tapi nggak usah lah, subscriber saya udah banyak. Sombong amat. Astagfirullah, nggak boleh. Nah sudah. Nomor 1, Rasulullah SAW memberikan kepada kita cara. Jangan ditulis dulu. Memberikan kepada kita cara untuk menutupi keburukan yang nampak dengan kebaikan. Menutupi apa? Keburukan yang nampak ditutupi dengan apa? Kebaikannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami membenci istrinya. Tentu yang beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Kalau dia membenci satu perangai istrinya, maka masih banyak sikap lain yang bisa dia cintai dari istrinya. Jadi satu keburukannya bisa jadi ditutupi dengan banyak kebaikannya. Maka Rasul bilang jangan dibenci. Begitu pula terhadap suami dari seorang istri. Misalkan suami Anda itu kalau tidur suaranya ngorok. Dan ngoroknya itu Masya Allah. Ada nadanya gitu. Mulai do sampai balik ke do lagi. Terakhirnya apa? Kenapa? Sama istrinya diapain? Ya bahagia istrinya, iya. Jadi sebelum tidur ada gelombang-gelombang apa namanya? Gelombang ultra untuk memberikan kenyamanan dalam tidur. Jadi ada gelombang. Si istri itu tidurnya itu Masya Allah. Itu sampai tidur 2 jam rasanya kayak 2 tahun. Nah sudah. Maka ketika suami itu memiliki keburukan, Rasul bilang apa? Jangan dibenci. Kenapa jangan dibenci ya Rasul? Karena dari satu keburukannya itu engkau bisa tutupi dengan banyak kebaikan yang dia punya. Berarti nomor 1, tulis. Ya yang nulis aja, yang nggak nulis nggak apa-apa. Nomor 1, kita diminta di dalam syariat untuk fokus dengan kebaikannya bukan pada keburukannya. Jadi perintah syariat itu untuk kita fokus dengan apanya? Kebaikannya, bukan pada keburukannya. Karena kalau kita mau petan, ngerti petan? Sama ya cari kutu. Bahasanya petan juga di sini. Di Bali bahasanya apa? Nggak ada, di sini nggak ada orang pakai kutu soalnya ya. Anak Surabaya, anak saya yang kecil rambutnya bagus, tebel rambutnya. Bawahnya itu kayak Indomie, keritingnya bagus. Tapi kutunya Masya Allah. Sudah ketika saya kasih obat kutu, itu kan setelah sekian jam kita seritin dulu kan.
baru sebelum dikeramasin. Itu ketika keluar kutunya banyak. Dia bilang, Abi jangan, itu kan temennya Natia, nanti habis. Jadi dia enggak ngerti kalau kutu itu enggak baik buat dia. Dikira itu kutu itu apa? Sehingga ketika kutunya pada rontok, dia malah nangis. Jangan Abi biarin. Enggak mau. Subhanallah, namanya anak kecil ya. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, kalau mau metani kesalahan, enggak ada selesainya. Kalau yang kita lihat keburukannya, tidak akan pernah selesai. Kamu begini, nanti istri balas, kamu begini, suami balas, kamu begini, kamu tek 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 tek. Maka rumah tangga yang menghitung keburukan adalah rumah tangga yang tidak akan bisa dipertahankan. Kalau yang dihitung apa? Keburukan. Nah, tapi kalau yang dihitung kebaikan, maka akan muncul apa di sana? Perasaan ingin berterima kasih. Ketika seorang istri ngelihat suaminya kalau tidur ngorok. Tapi dia lihat, tapi suami saya ini kalau weekend, Masya Allah paling care sama keluarga. Fresh care. Dia nggak pernah main sama temennya, dia nggak pernah ngopi di waktu malam, nggak pernah masuk kafe. Dia betul-betul pokok weekend itu waktu untuk keluarga. Dia ajak saya jalan ke sini, ke sana, dia ajak saya makan ke sini, makan ke sana. Akhirnya ketika yang Anda ingat kebaikannya akan muncul perasaan apa? Suami seperti itu harus dibalas dengan kebaikan. Dan begitu pun sebaliknya, ketika suami melihat istrinya, memang sih istri saya gendut banget. Itu sampai tubuh nggak ada bentuknya loh. Itu sampai kalau, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kita kasih contoh yang lain. Suami istri saya itu ya Allah Ustadz, kalau lagi ngomong Ustadz, itu tanpa titik, tanpa koma, nggak ada tanda seru, nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda petik, nggak ada, nggak ada. Parah Ustadz, sampai saya. Tapi kalau untuk urusan makanan Ustadz, masakannya nomor 1. Nomor 1. Nah maka ketika yang Anda lihat kebaikannya, maka Anda akan merasa perlu berterima kasih kepadanya. Nah ucapan terima kasih itulah Bu yang namanya dalam rumah tangga itu bentuk syukur. Lain syakartum la azidannakum. Maka suami atau istri yang disyukuri Allah akan tingkatkan kualitasnya. Maka seorang suami kalau punya istri, ya mungkin contoh paling gampang itu ya, walaupun tubuhnya mungkin tidak langsing, tapi ternyata dia sangat pandai memasak, perhatian kepada anak, sangat cinta kepada orang tuanya suami, hormat kepada orang tuanya suami, maka oleh suami disyukuri. Maka janjinya Allah apa? La azidannakum. Maka pasti sama Allah akan ditambah. Nah yang ini tubuhnya gemuk tapi masaknya enak, Allah tambahi dengan tubuhnya yang kurus tapi tidak bisa masak. Jadi Allah akan tambahkan kenikmatan itu. La in syakartum. Lah ada apa? Kenapa? Apa? Tidak, yang barusan apa yang ada yang salah? Ditambahi sama Allah, kurus, pandai masak, ternyata sakit paru-paru. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian yang ditambahkan tidak selalu kuantitas, tapi apanya? Kualitasnya, kebaikannya ditambah, kesabarannya ditambah, perhatiannya juga ditambah, tanggung jawabnya ditambah. Itu poin pertama. Kalau yang kita lihat kebaikannya, maka itu akan memunculkan rasa ingin berterima kasih. Dan terima kasih itu bentuk syukur. Kalau disyukuri oleh Allah akan ditambah kualitasnya. Itu nomor 1. Nomor 2. Anda buka di dalam Al-Quran. La haula wa la quwwata illa billah. Iya, ditambah sama Allah. Ditambah sama Allah, jangan khawatir. Begini. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Anda buka dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-19. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa?
19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahil la haula. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian. Ini kalau kita ngomongnya yang diajak ngomong suami, maka kalimatnya pergaulilah siapa? Istri kalian. Dengan apa? Bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Patut. Ya tentu baik. Tapi maksudnya baik di sini standarnya apa? Nah, standar kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap patut di suatu daerah. Maka patutnya di Bali belum tentu sama dengan di Surabaya. Patutnya di Surabaya belum tentu sama dengan di Medan. Contohnya apa? Uang mahar. Anda dulu nikah maharnya berapa? Uang panai? Oh, mau panai, mengerikan. Uang panai itu kan di Makassar sana ya. Coba, maharnya berapa? Anda dulu nikah, coba salah satu yang masih ingat maharnya berapa? Standar banget ya. Saya mau yang agak unik lah. 555.000, 555. Anda nikahnya tanggal 55 ya? Tanggal 5, bulan 5. Oh enggak. Kenapa? 5 apa filosofinya? Enggak tahu. Jangan-jangan Anda istri kelima. Enggak. Enggak ya? Astagfirullahaladzim. Live Ustadz. Live ya, live. Sudah. Maka begini. Mungkin saya cerita Jawa Timur ya, Jawa Timur. Jawa Timur itu normalnya uang untuk lamaran itu kan biasa diberikan oleh mempelai putra kepada keluarga mempelai putri untuk membantu acara pas nanti pernikahan. Itu jumlahnya berapa? Kalau kita ngomong rata-rata antara 20 juta. Lah serius, antara 20. Kalau di Bali berapa? Mungkin lebih mahal ya. Sekarang mahal ya. Udahlah saya nggak cari di Bali lah, Jawa Timur aja lah. Sudah antara 20. Nah, tapi kalimat 20 di daerah Jawa Timur itu ma'ruf. Tapi ketika dibawa ke Bali, dikasih 20. Orang Bali pikir, 20. Cukup buat apa ini? Nyewa villa, nyewa Dura villa aja. Sekali acara udah sekian juta ya kan? 20 enggak? Nah, maka ma'rufnya di suatu tempat belum tentu sama di tempat yang lain. Patokannya apa? Apa yang disepakati dalam adat suatu daerah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf. Sekarang lihat penutupnya ini yang keren Bu. An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna, ketika kalian membenci istri kalian. Kalau apa? Benci. Karena kan tidak sempurna tadi. Namanya juga manusia. Apa yang terjadi? Fa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kalian membenci sesuatu. Sesuatu ini apa? Ya istri tadi. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi dari yang kalian benci itu ternyata Allah menyimpan di baliknya kebaikan yang sangat banyak. Apa penafsiran ayat ini menurut Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, Bu, kalau seorang suami bersabar atas kekurangan istrinya dengan tidak menceraikannya dan tetap melakukan kebaikan terhadapnya, maka Allah gantikan kesabarannya dengan anak-anak yang menyenangkan pandangan matanya. Jadi kesabaran Anda terhadap pasangan itu bukan tidak ada bayarannya. Ada bayarannya. Apa bayarannya? Allah ganti dengan anak-anak yang soleh-soleha. Yang ketika dilihat itu kayak, enggak apa-apalah ibunya kayak gitu. Na'udzubillah. Yang penting anaknya Masya Allah. Nah, dan ini ada cerita. Ada cerita disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang laki-laki di zaman itu nikah dengan perempuan, Masya Allah Bu, perempuannya jahat betul. Sementara si laki-laki ini seorang ulama besar yang karismatik, ilmunya bagus, ibadahnya bagus. Sampai murid-muridnya bilang apa? Wahai guruku, saya murid kamu tidaklah melihat istrimu kecuali sudah pantas untuk dicerai. Sampai orang lain sampai menilai seperti itu. Saking apanya? Saking parahnya sudah. Terus gurunya bilang apa? La utalliqha. Saya tidak akan mentalak dia.
Kenapa? Saya berharap ada kebaikan yang Allah bawa darinya. Betul. Setelah punya anak, laki-laki, anaknya dewasa, anaknya menikah. Si istri dari anaknya tadi, berarti menantunya, itu datang sama si ulama laki-laki tadi. Tanya, Pak, saya mau tanya, apa resepnya? Kok sampai kamu punya anak sebaik suamiku sekarang? Tanggung jawabnya, kebaikannya, sopan santunnya, lemah lembutnya, kepribadian. Top sudah. Apa kata bapaknya? Apa rahasianya? Sabartu ala adha ummiha isyrina sana. Karena itu bayaran kepada saya dari Allah karena saya sabar atas keburukan ibunya 20 tahun. Berapa tahun? 20. Anda bisa sabar 20 tahun sama suami yang menjengkelkan? Nah, maka kalau sabar pasti kesabarannya oleh Allah diganti. Nah, maka poin yang kedua, An-Nisa 19. Apa itu? Disabari. Karena di balik kesabaran itu Allah akan menggantikan dengan anak yang solih dan solihah. Barakallahu fiik. Yang ketiga. Apa yang harus dilakukan ketika cinta itu tidak sempurna? Cinta tidak sempurna. Kalau kita zaman dulu durhaka kepada orang tua, Allah akan kirimkan anak yang kelak akan membalas kedurhakaan kita zaman dulu. Maka kalau sekarang kita punya anak yang nampaknya durhaka, tunggu dulu, jangan buru-buru. Dasar anak. Macam-macam keluar. Bu, beli cermin yang agak besaran dikit. Taruh di ruang tamu, pas nanti ketika semua sudah tidur, Anda coba berkaca. Dan ketika berkaca itu Anda mundur ke belakang. Apa bahasanya Abu Sanum? Review. Flashback. Review apa? Rewind. You know rewind? Nah, kalau kaset zaman dulu. Anda ingat, mulai Anda balik, sampai Anda menikah, sampai Anda punya anak seperti itu. Apa kira-kira faktor terbesar yang memunculkan anak seperti itu? Nah, itu kalau urusan anak. Sekarang suami, ya sama percis. Apa yang pernah Anda lakukan terhadap suami sehingga Allah menjadikan suami Anda seperti itu? Istri ya sama. Seorang suami introspeksi diri, apa yang telah saya lakukan sampai saya oleh Allah diberikan suami seperti itu. Sampai saya mendapatkan istri seperti itu. Ada cerita di zaman salaf. Begini ceritanya, Bu. Ada seorang perempuan cantik jelita. Luar biasa. Suaminya tidak bisa dibilang jelek apa adanya lah. Jelek luar biasa. Sudah. Maka suatu hari si perempuan ini didatengin sama temennya. Kan biasa ya. Teman itu kan kadang-kadang jadi setan dari kalangan manusia. Kamu lo cantik. Kalau kamu pisah dari suamimu sekarang, aku jamin. Itu ketua bank sebelah sana. Itu pasti mau sama kamu. Mumpung dia lagi, pokok kompornya, kompor. Nah sudah, gas ya. Ini gasnya udah bukan gas yang 3 kilo lagi. Ini gasnya udah gas. Sudah? Saya mau ngomong apa tadi? Apa? Kok janda sekali? Apa urusannya sama janda? Cantik sekali, sudah. Temennya datang, temennya ngomong, kamu kok mau sih sama suamimu? Suamimu kan begitu jelek. Apa jawaban istrinya? Aku ini khawatir Allah membalasku atas dosa yang aku lakukan zaman dulu dengan mendatangkan suami buruk rupa. Terus suamimu bagaimana? Kalau untuk suamiku aku tidak tahu. Mungkin dia punya amal spesial yang dia tutupi sehingga dengan amalan itu Allah menghadiahkanku untuknya. Coba lihat. Jadi tidak kakean mikirin dosa apa? Lihat akeh dosamu. Jangan dosa apa, orang itu kalau mikir dosa apa, ini keterlaluan. Loh, kalau dosa apa maksudnya dosa yang mana bagus. Tapi kalau dosa apa seakan-akan tidak punya dosa, waduh, ya ini nampaknya keterlaluan. Kalau kita ini dihukum sama Allah nampaknya memang pantas. Nah sudah, maka yang ketiga Bu, muhasabah. Muhasabah itu cek ini merupakan hukuman atau ujian. Kalau ini hukuman berarti saya perlu tobat. Kalau ini ujian saya perlu
sabar. Sip, berarti yang ketiga muhasabah. Terakhir yang keempat, perhatikan. Apabila cinta yang tak sempurna itu Allah Umi saya lihat, Masya Allah. Assalamualaikum nak, panas banget ya di sana. Sama, di sini aja panas kok. Seorang ihtisab, apa ihtisab itu? Ihtisab, apa ihtisab itu? Mengharap pahala. Mengharap apa? Pahala. Mengharap pahala. Sekarang gini Bu, kalau pasangan Anda sempurna, Anda tidak dapat pahala sabar. Anda tidak dapat pahala untuk kemudian menyenangkan hati orang lain. Tapi ketika pasangan Anda gregetno, ngerti gregetno? Gregetno itu kalau bahasa Inggrisnya nyolot. Nyolot banget. Wah, ngomongnya ndak enak, orangnya cuek, nggak pernah perhatian. Tapi Anda tetap bisa melayani dia dengan sepenuh hati. Nah, maka disitulah ada yang namanya ihtisab. Tetap harapkan pahala dari Allah atas berbaktinya Anda kepada suami yang seperti itu. Walaupun suami Anda tidak layak mendapatkan pengabdian itu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah ditanya mengenai zaman yang rusak, pemimpin yang zalim, terus para sahabat tanya, apa yang kami lakukan? Rasulullah jawabannya cuma satu, tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah. Sama, suami istri juga gitu. Yang penting jangan Anda zalim kepada pasangan. Setidak sempurna apapun pasangan Anda, tetap lakukan yang menjadi kewajiban Anda. Maksudnya di sini apa? Ayo fokus pada perannya masing-masing. Peran Anda apa? Yaudah, itu aja fokus. Nanti hak Anda yang tidak tertunaikan dari pasangan, mintanya sama siapa? Allah. Allah pernah enggak zalim? Enggak pernah. Allah adil atau tidak? Ketika Anda menjalankan hak, ketika Anda menjalankan kewajiban, terus Anda tidak mendapatkan hak Anda, kira-kira ada enggak balasannya kelak dari Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Nah itu sudah selesai, 4 hal itu. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Ketua Perempuan IJMI Bali. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan saja. Ada kan? Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini saya tanyakan, kalau sebagian besar dari ibu-ibu ini kalau memiliki pasangan, mungkin dia akan mendapatkan pahala dari pasangannya. Tapi bagaimana dengan Seorang janda. Iya, dari mana kami bisa mendapatkannya? Bu. Itu pengajian saya hari Jumat yang lalu. Anda cek di YouTube, Saya Dakwah TV. Anda klik subscribe, Anda share dulu, Anda komen, Anda bunyikan loncengnya, nanti keluar di sana judul Surga Seorang Janda. Ada itu, surga seorang janda. Nah, tapi saya jelasin di sini, dikit aja ya. Cluenya. Yang pertama, ketika orang yang bersuami mendapatkan kenikmatan, maaf saya omong apa adanya, tapi Anda jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ketika seorang istri yang bersuami mendapatkan kenikmatan dari hubungan suami istri, janda dapat enggak? Enggak. Maka kesabarannya membuahkan pahala. Kesabarannya untuk dia tidak, Anda kok yes, ada apa? Anda bahagia sekali. Ini janda bahagia ya begini, yes katanya. La haula wala. Nah, maka saat itu ada sesuatu kenikmatan yang Anda tidak dapatkan. Kalau Anda sabar, dapat enggak pahala? Dapat. Yang kedua, apa pahalanya? Pahala menjaga diri dari dosa.
Ketika seorang perempuan bersuami bisa melampiaskan hasratnya dengan cara yang halal, maka seorang perempuan yang tidak bersuami tentu dia tidak bisa melampiaskan hasratnya. Nah, maka ketika dia mampu menahan diri dari yang haram, pahala enggak? Pahala. Yang kedua, nomor satu, kesabarannya. Nomor dua, bagaimana dia mempertahankan diri dari tidak melakukan yang haram. Yang ketiga, pahala yang dapat dia lakukan di rumahnya. Contoh, merawat anak-anaknya. Kalau misalkan dia punya anak. Atau yang berikutnya, misalkan dia ada peninggalan suami. Dia menjalankan atau ya itulah. Yang melanjutkan bisnis dari suami untuk menghidupi siapa? Anak-anaknya. Apalagi ketika janda itu mampu menjaga kehormatannya. Karena hati-hati Bu, orang itu ngelihat janda ada 3 jenis. Nomor satu, melihat dengan pandangan meremehkan. Hah? Ini. Kelihatan enggak? Jalan surga seorang janda. Tapi jandanya nggak kelihatan di sini. Aman. Biar sini dulu ya. Nah, saya ngomong apa terakhir tadi? 3. Yang pertama, pandangan meremehkan. Meremehkan itu ya dipakai bahan candaan. Sampai muncul lagu. Dan saya sedihnya apa? Lagu ini ternyata yang suka nyanyiin malah perempuan-perempuan. Coba. Luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tobat ya Allah, tobat ya Rabb. Coba. Justru yang menyanyikan siapa? Malah perempuan dengan gaya yang maaf ya, kesannya tidak mampu menjaga harga diri, kesannya malah kesan genit, menggoda segala macam, meremehkan dan membuat bahan candaan. Yang kedua, dijadikan sarana pelecehan maaf ya, seksual. Dan pelecehan seksual itu bukan sekedar dengan menyentuh, menyolek segala macam hubungan enggak, tapi apa? Sekedar WA malam-malam, siapa nih yang meluk malam ini? Gak pengen pelukan. Aduh masa tiap malam pelukan sama guling terus. Aduh lagi dingin nih, hujan nih, kamu sama siapa? Itu pelecehan. Dan Anda jangan mau digituin. Itu jahat itu. Dan yang ketiga, pandangan menghormati. Ketika seorang laki-lakinya laki-laki terhormat dan jandanya juga janda yang mampu menjaga kehormatannya, harga dirinya, dia nggak sembarangan kumpul laki-laki, dia nggak sembarangan mengumbar auratnya, dia tidak sembarangan dalam pergaulannya. Nah maka itulah salah satu di antara surganya atau ganjaran atau pahala yang bisa didapatkan seorang wanita yang tidak bersuami. Barakallahu fiik, wallahu taala a'lam bissawab. Satu lagi penanya, kalau tidak ada yang tanya? Nah, ya. Oh sudah khatam, sudah lulus semua. Masya Allah. Sudah ya, mudah-mudahan intinya apapun yang kita pelajari Bu, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan apa? Manfaat. Kita ulang ya, 4 hal kalau pasangan kita tidak sempurna. Nomor 1, jangan fokus pada kesalahannya, tapi fokus pada kebaikannya. Nomor 2, muhasabah. Nomor 3, sabar. Maka di balik kesabaran itu Allah akan ganti dengan kebaikan. Yang terakhir, ihtisab. Menjadikan ketidaksempurnaan pasangan sebagai ladang pahala. Barakallahu fiik. Kami tutup dari sini, dari kami dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon dimaafkan ya kalau ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan yang mungkin bikin Anda kurang berkenan, atau ada kalimat-kalimat yang tidak
Baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.